Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil ghasabi. Adapun ini itu fasal di dalam menerangkan hukum-hukumnya gosop. Kita sering dengarkan gosap itu apa sih? Dalam syariatnya bahwa adapun gosop lugotan di dalam tata bahasanya itu akhdhu syai'in, mengambil sesuatu, dulman dengan aniaya, mujahiron dengan terang-terangan. Gosop itu dalam tata bahasa ngambil sesuatu dengan dolim, maksudnya itu tanpa akad, salah satunya dengan terang-terangan. Kalau yang sembunyi-sembunyi kemarin itu mencuri, besok di belakang ada ya. Itu ngambil sesuatu dengan ibaratnya itu dolim tanpa permisi lah. Itu disebut namanya gosop. Termasuk kemarin di bab air, walaupun airnya itu suci dan mensucikan, tapi kalau kita gosop ya termasuk air suci mensucikan tapi haram, kemarin ada ya di awal bab fikih kemarin. Wasar'an, dan di dalam syariatnya yang disebut gosop itu apa sih? Itu al-istila'u, menguasai ala haqqil ghairi, atas haknya orang lain. Udwanan, dengan apa itu namanya, jelek lah pokoknya, aniaya, maksudnya itu maksa tidak ketahuan orang-orangnya. Wayur jauh, dan dikembalikan fil istila'i, di dalam penguasaannya, lil urfi, di dalam umumnya. Jadi yang disebut gosop, mengambil, menggunakan punyanya orang lain dengan aniaya, artinya itu dolim, artinya dengan tanpa pamit, tanpa izin, tapi nanti dibalikkan lagi lil urfi, di dalam umumnya. Wadakhola, dan masuk fi hakil goiri, di dalam haknya orang lain, apa mas sesuatu yasihu, yang sah, apa gosbuhu, menggosop daripada perkara tersebut. Mimma, dari sesuatu laisa, yang tidak ada, apa ma, tidak ada itu, bimalin, termasuk golongan harta. Contohnya kajil dilmaitati, yaitu kulitnya bangkai. Wa khoroja, dan berbeda bil udwani, dengan dolim, apa al istila'u, menguasai alal malil ghairi, atas hartanya orang lain, biakdin, dengan akad. Kalau ada akadnya ya tidak dolim, tidak gosop tadi. Itu ya. Jadi yang disebut gosop yaitu menguasai harta orang lain dengan akad yang tidak dibolehkan dengan syariat, artinya dengan riba, gitu ya. Riba kemarin ada dua ya, riba akad dengan riba fudul. Itu termasuk ini, namanya riba itu ya akadnya nggak jelas ini. Nah, itu sayangnya, untungnya bukan sayangnya. Untungnya dalam kitab Bukhari itu, dalam hadis Bukhari itu ada bab namanya itu uli marido. Nah ya, uli marido itu contohnya begini. Kemarin tuh loh contohnya, kita makan di warung, bayar belum apa belum, kopi bu. Nah, kopi mbak, kopi dek, makan dek. Kan tiba-tiba kita makan itu. Lah akadnya itu apa? Apa minta, apa beli, kapan akad jual belinya, minta kapan akad mintanya, ya kan itu. Dan tiba-tiba kita makan. Nah itu termasuk namanya uli maridohu kemarin. Walaupun tidak ada akadnya, tapi umumnya di daerah kita tuh begitu. Ya baru itu sebenarnya, walaupun sebenarnya tidak boleh, tapi menjadi boleh sebab adanya dalil yang dipaksakan itu tadi. Itu ya. Nah, contoh lagi kemarin apa ya contoh-contohnya saya contohkan. Nah, itu contoh-contohnya ya kan. Nah, itu termasuk sebenarnya kan
belum ada akadnya, tiba-tiba kita makan, kita minum, kita ngopi, ya kan? Nah, itu. Nah, untung kok ada itu semua yang menjadikan kita tuh diperbolehkan. Walal mu'alif rahimahullah. Waman dan adapun barang siapa itu gosoba menggosop malan kepada harta li akadin bagi orang lain, lazima maka mewajibkan kepada orang tersebut apa radduhu mengembalikannya barang tersebut. Nah, contoh apalagi kita di masjid ya, kita di tempat ngaji seperti ini, kita di pas bapak-bapak pada khuruj seperti ini keluar, itu kan nggak tahu itu slopnya siapa apa siapa, kadang kita pakai. Nah, makanya sebelum itu biasanya kita harus ada akadnya. Nanti kalau slopnya kepakai langsung diizinin ya. Nah, iya. Nah, itu namanya nanti akadnya ulima ridho. Jadi syariat itu atau fikih itu atau hukum itu, andaikan kok kita pelajari, kita teliti, ya sebenarnya serumit itu. Kita slop wae, sebenarnya harus izin dulu, Pak, pinjam slopnya dulu ya untuk wudu umpama, untuk ke sana sebenarnya harus izin supaya akadnya itu betul dalam syariatnya. Kalau pinjam kemarin berarti babnya ariyah atau pinjam meminjam, kan gitu kemarin. Nah, sebenarnya seperti itu, saking detailnya Islam itu melindungi hak orang lain. Tapi karena kita tuh tidak pernah belajar, pokoknya basing lah kan gitu. Nah, kecuali macam slop-slop yang di masjid yang sudah diakadkan umum, boleh siapapun pakai, maka tidak termasuk gosop. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ada makanan tiba-tiba kita makan, kita minum ya kan. Nah, ini punya siapa enggak tahu tiba-tiba. Nah, itu namanya gosop. Ya. Nah, kalau makanan itu malah wajib ganti. Ya, kalau apa barang-barang cuman tinggal balikkan. Jadi yang disebut barang siapa kok menggosok hartanya seseorang, maka wajib mengembalikan wajib Pak Lupi, beda dengan mubah atau jaiz kemarin lah ya. Mengembalikannya limalikihi kepada pemiliknya, walau goroma, walaupun menanggung siapa orang tersebut ala rodihi atas mengembalikan daripada harta tersebut, ada afa kimatihi dengan berlipat gandanya harganya daripada barang tersebut. Nah, ini barang ini Mas Gedor, atau makanan juga masuk. Umpama ya kan, Pak Mukhlis itu membawa apa tadi, gingseng. Gingseng ya kan, dialah yang minum, ditaruhnya di depan dia. Nah, tiba-tiba Mas Gedor, wah apa ini baunya enak nian, tiba-tiba diminum. Kalau kata Pak Mukhlis, wah ini punya aku kamu minum, wah ganti. Nah, 10 ikok, nah umpama ya harus ganti, walaupun asalnya satu tadi. Nah, itu resikonya gosop. Nah, sama dengan resikonya tadi itu apa namanya ulima ridho itu. Kita umumnya biasanya ngopi kan 10.000, tapi karena tidak ada akadnya tadi, Bu kopi, nah ya kan. Lah tiba-tiba ketika kita nak bayar, Bu berapa Bu kopi, 50.000, ya resiko kita, resiko wajib bayar. Kedua-duanya punya resiko umpama kita yang bayar harusnya 5.000, rupanya kata penjualnya 50.000, resiko kita wajib dibayar. Itu karena termasuk gosop ini sebenarnya, hukumnya masuknya di sini. Nah, ada risiko juga di penjualnya. Contoh begini, sudah makan, sudah ngopi ya kan, cocok lah Mas Gendon ya kan. Pak, Bu, apa kopi, makan sekarang sudah, rokok Bu, rokok sudah, nak balik tulis dulu Bu. Itu resiko bagi penjual karena awalnya tidak ada akadnya. Nah itu orang kata wes kan gitu. Nah, jadi semuanya itu ada resikonya karena ada unsur gosopnya tadi, atau ada unsur akad yang tidak jelas tadi, ada unsur riba sebenarnya di situ. Ya, tapi yang seperti itu di sini kan umum. Nah, contoh lagi begini, ya kan? Kita namanya hutang tah rokok, tah makan biasanya, Pak hutang rokok, oke katanya. Tapi kita di sini kan tidak begitu Bang Edi. Minta dulu, nah minta rokok dulu, nah kan itu bahasanya minta. Padahal umumnya di situ minta yang dimaksud adalah hutang. Resikonya itu tadi sama.
Nah, ya. Jadi ada resiko tersendiri bagi yang menjuali, ya ada resikonya. Tulis dulu tadi. Bagi kita yang beli tadi, yang nak bayar tadi, ya ada resikonya. Yang umumnya kita tahu mau 5.000, entah 10.000 jadi 50.000. Lah kok mahal nian sih, Mbak? Nah, iya, kan ngopinya sambil mandang aku katanya. Nah, mau kan itu. Nah, itu. Kopi plus katanya kalau lazimahu. Sudah diteruskan ya itu. Jadi harus wajib membayar walaupun berlipat ganda. Supaya halal tadi. Walazimahu dan juga mewajibkan kepada orang tadi aidan dengan lagi apa irsu naksihi mengganti rugi ya atas kekurangan atau rusaknya barang yang digosok tersebut. Inna koso jika kok berkurang atau rusak. Kaman contohnya seperti seseorang gosoba yang menggosok sauban kepada pakaian. Fala bisahu lalu memakainya. Aunakoso atau dia ngambil atau berkurang pakaian itu atau rusak bigoirulubisin dengan tanpa dipakai. Jadi ada pakaian termasuklah Arya walaupun Arya kemarin ya. Tapi ini gosok. Kita ada pakaian dicentelkan di situ. Tiba-tiba karena kita butuh itu kita pakai. Entah macam mana, ya kan? Itu tadi kita pakai tadi, ada rayapnya naik. Makan baju tadi, akhirnya sobek atau kecantol paku. Wek, tiba-tiba sobek, maka kita wajib menggantinya jika ada kekurangan atau kerusakan dari barang yang kita pakai secara gosok tadi. Walazimahu dan wajibhu kepada orang yang gosok aiton dengan lagi apa ujratu misluhu apa ujratu mislihi upah atau bayaran atau harga sepadannya barang yang digosok tadi. Amalauna koso adapun jika kok berkurang apa barang apa al-maksubu barang yang digosok birohsin dengan merosotnya harga birohsi sa'rihi dengan merosotnya harganya falayadzamannahu maka tidak perlu mengganti siapa orang tersebut kepada barang yang digosok. Siapa al-ghasibu falayadzamannahu maka tidak perlu menanggung atau mengganti kepada barang yang digosok. Siapa al-ghasibu orang yang menggosok ala sohihi menurut kaul yang paling soheh. Contoh begini, Mas Gendon ibaratnya ngambil penanya Pak Mukhlis. Nah, pena itu saat ini harganya 10.000. Nah, umpama ini contoh yang mudah. Lah, andai kan Bang Edi, kan? Jadi ketika dibalikkan sama Pak Mukhlis lagi, harga pena itu yang dulunya 10.000 sekarang turun harga cuman Rp1.000. Nah, ternyata pena tadi dihilangkan sama Mas Gendon, kan wajib ganti itu. Maka gantinya tidak harus 10.000 tadi, boleh sesuai dengan harga yang sekarang atau ganti ya sebaliknya. Andaikan kok dulunya harganya murah sekarang harganya mahal, maka itu boleh tidak mengganti dengan yang seharga itu kalau harga ini merosot. Tapi ya dicontohkan diri merosot, asalnya penanya 10.000, tiba Mas Gendon balik kan harganya cuman 5.000, sehingga Pak Mukhlis nak jual lagi nggak laku ini ketika kamu balikkan. Kalau kemarin waktu kamu gosok itu ya harganya 10.000. Nah, yang model seperti itu boleh tidak mengganti menurut kaul yang paling soheh. Ada yang ngatakan ya harus ganti juga gitu. Ini kan yang paling soheh maksudnya. Wa fi badinuski dan di sebagian redaksi kitab yang lain, man adapun barang siapa itu gosoba menggosok siapa seseorang mala imriin hartanya seseorang ajbaro maka wajib mengganti atau dipaksa mengganti siapa orang tersebut ala rodi atas mengembalikan harta orang lain tadi. Kalau kok diketahui oleh pemerintah atau orang lain ya wajib dipaksa untuk mengembalikan. Fa ing talafa maka jika rusak apa al-maksubu perkara yang digosok domanahu maka menanggung kepada barang yang digosok siapa al-ghasibu orang yang menggosok bimislihi dengan sepadannya barang yang digosok tadi. In lakana jika kok ada
apa barang yang digosok lahu kepada bagi orang yang gosok ayat al maksubi barang yang digosok mislul sepadannya. Andaikan kok ada orang menggosok barang orang lain dipakainya lah ternyata rusak itu tidak harus mengganti sesuai dengan barang yang digosok tadi, tidak boleh yang model lainnya. Nah itu pomo Mas Gendon gosok motornya Pak Lupi, itu kan repo tuh, repo Pak Lupi, repo baru dibawa sama Mas Gendon, nggak ngomong sama Pak Lupi, ya kan? Ah ya kan, lah itu dibawa pergi ke Palima Tembesi, entah nak ngapa lah kan, tiba-tiba dicuri orang, ya maka Mas Gendon yang gantinya harus motor yang sepadan baru. Nah itu nggak sepadannya lah, umpama nggak baru pun harganya kira-kira sepadan gitu. Wal asohu dan adapun yang paling sohe anal mislama, artinya sepadannya harga kusiro yang dapat dihitung kailun timbangannya awasnun atau kailun takarannya awasnun atau timbangannya. Wajaza dan diperbolehkan apa assalamu mengakatkan salam, maksudnya nanti akan diganti gitu. Kanu hasin seperti tembaga, wakotnin dan juga kapas, lagoliatin yang tidak bercampur minyak, wa makjunin dan juga dicampur dengan kapur wangi ya, misik. Wadakaro dan menerangkan siapa al musanifu kiai musanif domanul matkumi dengan tanggungan barang yang di sepadan harganya. Fi qaulihi di dalam dawuhnya kiai musanif. Audomanahu atau menanggung siapa orang yang gosok tadi kepada barang yang digosok bikimatihi dengan harganya. Pokoknya motornya nggak ketemu Pak Lupi, tadi digosok Mas Gendon, harus seharganya motor itu dengan harganya motor tersebut. Ilam yakun jika kok tidak ada lahu kepada barang tersebut apa mislun sepadannya. Pak Lupi mintanya yang seperti itu nian motornya. Nah ternyata nggak ada lagi motor repo yang model punya Pak Lupi. Nah, maka ya harus diganti kira-kira harganya berapa. Biangkana jika kok ada apa barang itu mutakawaman bisa dihargai, dihitung-hitung harganya. Wah talafat dan berbeda-beda apa kimatuhu harganya tadi aksara yang lebih banyak apa sesuatu kanat yang ada min yaumil gosobi dari hari gosopnya ila yaumit talafi hingga hari hilangnya atau rusaknya. Jadi dari masa itu yang dihargainya kira-kira dari masa dia ngambil tadi sampai motor itu hilang harganya berapa. Nah itu wal ibaratu dan adapun ibarat fil qimati di dalam harganya binakdi dengan uang al-ghalibi yang umumnya di sini pakai rupiah, jangan dibayarnya pakai apa duit zaman kuno tuh. Nah itu ini walaupun 100 rupiah tapi kan ini gambarnya apa Pak Karno. Nah ini harganya lebih mahal, nggak boleh, harus uang yang sekarang gitu. Aneh-aneh walaupun lebih mahal nggak laku sekarang. Fa'in golaba maka andaikan mengalahkan apa nakdani dua mata uang watasawaya dan sama. Kalau sudah berkata siapa Imam Rafi'i ayyana menentukan siapa al-qadi ahli hukum atau hakimnya wahid dan dari satu minhuma dari kedua harta tadi. Jadi itulah andaikan kok ada dua mata uang maka ya harus pemimpin atau hakim yang menentukan harganya. Jadi itu namanya hukum-hukum gosop. Gosop adalah mengambil sesuatu punya orang lain tanpa akad yang jelas. Itu pertama. Yang kedua, gosop, orang yang menggosop wajib mengembalikan barang yang digosop. Andaikan barang yang digosop itu rusak, wajib menggantinya. Andaikan gantinya nggak ada, wajib mengganti sesuai dengan harga yang umumnya terjadi di situ. Itu hukum-hukum daripada gosop. Faslun fi ahkamis syuf'ah. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.